السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وصلنا بإذن الله تعالى في اللقاء الأخير هنا اليوم في تفسير سورة النبأ عند قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا، في الآية 31. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Syekh memberikan kata sambutannya kepada Bapak Ibu semua. Beliau mendoakan kita semua mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita pada hari ini. InsyaAllah kita sampai kepada tafsir surat An-Naba ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. الآن انتقل الحديث من العذاب والبعث وجزاء المكذبين إلى جزاء أهل التقوى. Sekarang sudah berpindah pembicaraannya dari orang-orang yang diazab, orang-orang yang tidak mempercayai hari akhir, kepada orang-orang yang bertakwa. الآن هنا جزاء المتقين بعدما كانت عقوبة الطغاة والمفسدين. Di sini adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa setelah Allah menceritakan balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan kerusakan. هذه عادة القرآن الكريم. Ini adalah kebiasaan daripada Al-Quranul Karim. إذا ذكر المتقين يذكر الطغاة والمفسدين. Jika Al-Quran menyebut orang-orang bertakwa, pasti Al-Quran juga menyebut orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang melakukan kerusakan. إذا ذكر المعذبين أن يذكر المنعمين. Jika Allah menyebut orang-orang yang diberikan nikmat, maka pasti Al-Quran akan menyebut juga orang-orang yang mendapatkan azab. الآن إن للمتقين مفازا. الله سبحانه وتعالى يقول لأهل التقوى فوزا ونجاة ومتنزها في الجنة. Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, bagi mereka akan mendapatkan kemenangan dan فوزا ونجاة dan keberhasilan ونعيما في الجنة dan kenikmatan di surga. ما هو تعريف التقوى؟ Apa itu definisi takwa? التقوى هي الحماية والوقاية. Takwa adalah penjagaan dan perlindungan تمنع الإنسان من الوقوع في معصية الله تعالى. Yang mencegah manusia daripada melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. التقوى لها معالم، علامات. Takwa itu mempunyai alamat, tanda-tanda. خوف من الجليل. Yaitu takut kepada Allah yang Maha Jalil. عمل بالتنزيل. Mengamalkan yang tanzil, yaitu yang diturunkan, yaitu Al-Quran. رضا بالقليل. Ridha dengan yang qalil, yaitu dengan yang sedikit. استعداد ليوم الرحيل. Dan menyiapkan diri untuk menghadapi hari rohil, yaitu hari berpulang. هذه علامات المتقين. Ini adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang bertakwa. يخافون الله. Dia takut kepada Allah. يعملون بالقرآن. Dia mengamalkan Al-Quran. يرضون بما آتاهم الله. Ia ridha dengan apa yang diberikan Allah. يستعدون للموت. Dan dia juga mempersiapkan diri untuk menghadapi mati بالعمل الصالح. dengan amal soleh. الله سبحانه وتعالى يقول إن، أي هذا توكيد. Allah mengatakan inna, ini huruf taukid, ya, penekanan. كأن هناك من يشك أن هناك فوزا للمتقين فالله يؤكد له الكلام. Seolah-olah kalau di sana ada orang yang
ragu ya, dengan bahwasanya Allah akan memberikan orang-orang yang bertakwa itu kesuksesan, maka Allah meyakinkan bahwasanya sungguh benar orang yang bertakwa akan diberikan kemenangan, kesuksesan. Aslul kalami inna mafazan lil muttaqin. Asal kalamnya adalah inna mafazan lil muttaqin. Sesungguhnya kemenangan itu untuk orang-orang bertakwa. Lakin hasala taqdim wa ta'khir. Tetapi di sini dibuat yang di depan, di belakang, yang depan di belakang, dibalik. Karena Allah Ta'ala yuhibbul muttaqin wa yuridu an yunabbiha ala 'azim maqamihim faja'a bihim awalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertakwa, sangat mengutamakan orang-orang yang bertakwa, maka Allah mendahulukannya untuk yunabbih ini, untuk apa? Supaya kita tuh ngeh gitu ya. Yani yufaddiluhum faja'a bihim awalan. Ya, apa bahasanya? Pokoknya biar kita ngeh gitu ya. Kalau ini orang bertakwa, jadi dia didepankan Allah gitu, supaya kita itu cepat sadar gitu, kayak alarm gitu, mengingatkan gitu, bahwa ini orang bertakwa. Jadi Allah sangat mencintainya. Al-muttaqi yajtanibu ma'asi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Yaf'alu ta'at. Dia selalu melakukan ketaatan. Ma huwa al-fawz alladhi sayahsulu alayhi? Apa kemenangan yang akan mereka dapatkan? Hadaiq wa a'nab, basatin nadira muthmira wa kadzalika al-a'nab. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan kawai dan al-awwal hadaiq wa a'nab. Ya. Hadaiq wa a'nab أي هذا من الفوز الذي سيناله المتقون البساتين في الجنة وكذلك الأعناب. Hadaiq wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, ya, ini yang nanti akan diperoleh orang-orang yang bertakwa di dalam surga, yaitu berupa taman-taman, kebun-kebun. هذا بعض فوزهم. Ini baru sebahagian kemenangan mereka. Al-hadiqah hiya allati tusawwar imma bisur wa imma bi ashjar. Apa Hadiqah. Ya. Taman itu atau kebun itu dia apakah berupa pepohonan? Bisur. Imma an tuhata bisur, sur pagar, tusawwar bagar, wa imma hadha as-sur imma an yakunu suran 'adiyan wa imma an yakun suran min al-ashjar. هذا السور نفسه من الأشجار يستر من بداخله. Jadi ternyata taman itu dipagar ya. Ya, dipagar seperti هذا البقر مثل عادي مثل الذي حول المسجد أو يكون من الأشجار. Seperti pagar di masjid itu atau pagar berupa batu ya. لا يرى نعم لا يرى من بداخله. Tidak akan terlihat siapa yang ada di dalam taman itu. فلهم حياة خاصة لا يطلع عليها أحد. Maka dia mempunyai kehidupan khusus ya, VIP gitu. Nah, ya kan, yang tidak akan privat gitu, tidak dilihat oleh orang lain. Wal a'nabu katsira. Dan orang-orang dan mendapatkan a'nab katsira, buah anggur yang banyak sekali. Limadha al-a'nab? Kenapa buah anggur? Li'annaha syajaratun thayyibah. Karena anggur itu adalah buah yang sangat baik. Yuhibbuha an-nas. Yang orang menyukainya. Aw li'annaha katsira fil jannah. Atau karena buah anggur itu memang banyak di dalam surga. Aw li'annaha ma'rufatun 'inda an-nas. Atau karena buah anggur ini sudah populer di kalangan manusia. Lidzalika khassaha Allah bidzikri. Oleh karena itu Allah mengistimewakannya dengan menyebutkan namanya di sini. Wa in kana hunaka fawakihu katsira. Walaupun di sana di surga itu banyak sekali buah-buahan. Wa kullu shay'in fil jannati yushbihu ma fid dunya shaklan la ta'man.
Dan semua buah yang ada di surga itu serupa bentuknya dengan buah-buah yang ada di dunia, tetapi bukan rasanya tidak serupa. فالله سبحانه وتعالى Maka Allah Subhanahu wa taala يقول لهم فيها متشابه يعني مع يشبه بعضه بعضا مثل الدنيا لكن الذوق يختلف. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka orang bertakwa itu mutasyabih, bermacam-macam buah-buahan yang sama, yang serupa dengan yang ada di dunia, tetapi tidak semuanya itu sama. من هذا الجزاء ومن هذا الفوز للمتقين أن تكون هناك نساء في الجنة كلهن في عمر واحد وأجسادهن مفضلة. Dan di antara kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang bertakwa adalah berupa wanita-wanita di surga yang أعمارهم واحدة umur mereka itu semua sama, يصف للمتقين جسدهم, yang mana disifatkan untuk orang-orang bertakwa ini jasad mereka itu بأن عند الصدر عالي مكان عالي, bahwasanya mereka itu mendapatkan tempat yang berada di tempat yang tinggi. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الأمور الحسية. لماذا؟ Maka Allah menyebutkan kita dengan perkara-perkara yang hissi, yang jasadi, yang fisik. Kenapa? ستأكل ستشرب, Dia akan kita akan makan, kita akan minum di surga. عندك زوجات, Kamu juga akan diberikan istri-istri. وكأسا دهاقا كذلك الكؤوس المملوءة. Begitu pula diberikan gelas-gelas yang penuh dengan minuman, صافية, yang jernih airnya, متتابعة, yang لا تنتهي, yang tidak akan berakhir, terus penuh. الكأس هنا ممكن كأس الخمر وممكن كأس الماء وممكن كأس اللبن, أي كأس. Gelas di sini mungkin saja segelas khamar, segelas air, segelas susu, أو أي شيء آخر, atau minuman yang lain. المهم أن كؤوس الجنة لا ينتهي ما فيها. Yang penting gelas di surga itu tidak akan berakhir, tidak akan habis isinya. تشرب, Kamu minum, يمتلئ مرة أخرى, dia nanti penuh lagi, ويكون صافيا. dan airnya sangat jernih. كل شيء في من مشروبات الجنة صاف. Segala sesuatu minuman yang ada di surga itu airnya jernih ويتتابع لا ينتهي. dan tidak akan berakhir, tidak akan habis. خلاص أنهيت هذا الكأس, Jika kamu sudah habiskan minum situ, يمتلئ مرة ثانية. dia nanti penuh sendiri. فهذه أوصاف كؤوس الجنة. Maka ini adalah sifat daripada minuman-minuman di surga. وكلمة كأس هنا يراد بها الكؤوس. Dan kata kas, gelas itu maksudnya adalah kuus, jamak. Di sini disebut tunggal gelas, tetapi maksudnya adalah gelas-gelas. وكان في اللغة العربية يستخدمون أكؤس، لكن ستكون كلمة ثقيلة، لذلك جاء القرآن بالمفرد وكأسا. Sebenarnya di dalam bahasa Arab kalimat katanya begini, kaus, akus, ya, tetapi karena kalimat itu sangat memberatkan lisan, maka Al-Quran itu merubahnya menjadi kas. فاستخدم المفرد وأراد الجمع. Maka digunakan kata yang tunggal saja, ya, kas ini untuk menunjukkan yang jamak. Karena kalau digunakan yang jamaknya susah disebut. Akus. Akus, ya, susah. Itu jamaknya, gelas-gelas. Akus. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. الآن أكلوا وشربوا وجاءت النساء طيب يريدون ماذا؟ يريدون الاستراحة. Baik, orang-orang bertakwa di surga akan mendapatkan, ya, teman-teman tadi, minuman-minuman, lalu wanita-wanita yang umurnya yang sama, lalu
Kamu mau apa lagi? Kamu mau istirahat? لا يريدون الصوت العالي. Kamu tidak mau diganggu oleh suara yang bising. لا يحبون الكذب، لا يسمعون الكذب. Mereka tidak menyukai ada suara orang berdusta ya, orang bercanda gitu. لا يسمعون قولا لا فائدة منه. Kamu mau tidak ada suara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, pokoknya suara bising lah. كذلك الكلام غير النافع لا يقال في الجنة. Begitu juga kalam yang tidak ada manfaat, yang tidak ada faedah, itu tidak akan ada nanti di surga. ربما أنت تجلس الآن هنا ثم تسمع السيارات في الخارج. Mungkin kamu duduk di sini lalu kamu mendengar suara kendaraan bising di luar. تزعجك. Yang mengganggu kamu. لكن في الجنة. Tetapi di surga. ليس هناك ما يزعج. Tidak ada di surga suara yang mengganggu sedikit pun. حتى الكلام الذي لا فائدة منه لا يقوله أحد من أهل الجنة. Bahkan kalam yang tidak berguna, kata-kata yang tiada faedahnya, itu nanti tidak ada di surga. وكل ما يقال في الجنة صدق وحق. Dan semua yang dikatakan di surga itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. هذا بعض النعيم. Ini adalah sebahagian daripada kenikmatan. لكن القرآن الكريم فصل في نعيم أهل الجنة في مواضع أخرى. Tetapi Al-Quranul Karim menceritakannya di tempat yang lain. ربما يسأل إنسان. Mungkin orang-orang akan bertanya, لماذا أكثر القرآن من ذكر الأمور الحسية شهوات. Kenapa Al-Quran suka menyebut perkara-perkara hissiyah, yang jasmani, yang fisik, yang isinya hanya berupa syahwat dan syahwat. Allah Subhanahu wa taala yaqul jazaa'an min rabbik. Hadza li'annahum fa'alu fid dunya. Allah mengatakan jazaa'an min rabbik. Ini diberikan karena apa yang telah mereka amalkan di dunia. Hum imtana'u 'an syurbil harami. Mereka mengharamkan diri mereka di dunia daripada meminum yang haram-haram, khamar. Allahu lahumul khamra fil jannah. Maka Allah menghalalkan khamar bagi mereka nanti di surga. Mana'u nafsahum az-zina fid dunya. Mereka mencegah diri mereka daripada berzina. Fawassa'a Allahu 'alaihim biz-zawjati fil jannah. Maka Allah memberikan kepada mereka istri-istri yang yang cantik di surga. Rubbama wajadu fi hayatihim shaqa'an. Mungkin mereka akan mendapatkan diri mereka di dunia di dunia lelah. Faja'atil jannah hada'iq wa a'nab la yasma'una fiha lagwan. Maka mereka akan diberikan surga itu taman-taman, kebun-kebun yang sangat rindang ya. هذا الفوز فوز عظيم لذلك نونت مفازا أي فوزا عظيما. Ini adalah kemenangan yang besar ya, kesuksesan yang besar. وأعنابا كثيرة لذلك نونت. Maka tanwin ya sini. Maka diberikan tanwin mafazan ya, terus a'naban itu diberikan tanwin karena dia itu adalah taman yang besar. Kizzaban walau qalilan. Begitu juga kizzaban. Dia dengan tanwin juga, tetapi dia walaupun sedikit la yasma'u. Dalam arti tidak akan terdengar. La yasma'una kizzaban walau kana hadzal kadzabu saghiran. Tidak akan terdengar di surga ada orang yang berdusta. Ya, ada suara dusta. Walaupun hanya sedikit. La yujad. Tidak ada. Jazaa'an min rabbik. Hadza li'anna Allah yujazihim 'ala a'malihim as-salihah. Jazaa'an min rabbik, balasan dari Tuhan mereka karena mereka telah melakukan amal soleh. Lakin hadzal jazaa' 'ata' tafaddul minhu subhanahu wa ta'ala wa ziyadah. Tetapi balasan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka dan dengan segala tambahannya. Yani fa'alu hasanatan a'tahum 10. Yaitu mereka melakukan kebaikan 1,
maka Allah akan memberi mereka balasan kebaikan itu 10. والأصل أن العطاء زيادة عما تستحقه. Sebenarnya atau ini artinya adalah tambahan yang diberikan kepada kamu karena kamu memang berhak mendapatkan tambahan itu. وكأن الله الكريم تفضل. Dan seolah Allah adalah Allah yang maha mulia melebihkan itu. ثم مدح بأن هذا كان حسابا لهم على أعمالهم. Lalu Allah memuji mereka setelah melebihkannya dengan mengatakan ini adalah hisab, ya, hitungan balasan yang telah kamu lakukan dulu, amal yang kamu lakukan dulu. Allah Subhanahu wa taala yu'allimuna. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, idza hasabna fid dunya an nazida lil akharin laysa mushkilah. Idza kana ladaina hisabat fid dunya an nazida al akharin. Jika kita mempunyai perhitungan amal di dunia, maka kami akan tambahkan lagi balasan untuk amal itu. Maka enggak masalah, pokoknya akan tambah terus. La ba'sa an tattafiq ma'a ahad ala wahid fatu'tiyahu itsnain. Tidak mengapa kamu melakukannya bahkan berdua dengan orang lain. Kami akan berikan lebihannya, balasannya. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا الدرس. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pembelajaran ini. انظروا إلى قول الله عز وجل جزاء من ربك أي من خالقك ومدبر أمورك ومربيك. Lihatlah kepada min rabbik, kepada Tuhanmu yang telah mengatur kamu, yang telah menjaga kamu. هذه فيها نوع إنعام أن يقول لك ربك. Ini adalah jenis daripada kenikmatan dari Tuhanmu. Maka Allah mengatakan Rabbik, Tuhan kamu, أن ينسبك إليه, untuk menisbahkan kamu kepada dirinya. هذا شرف. Ini adalah kemuliaan. أن تكون عبدا له سبحانه وتعالى. Yaitu kemuliaannya berupa kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. من هو الرب؟ Siapa Rabb itu? قال رب السماوات والأرض وما بينهما. Yaitu Rabbis samawati, Tuhan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Khaliqus samawat wal ard, pencipta langit dan bumi. Mudabbir umur as-samawati wal ard wa ma bainahuma, dan yang mengurusi segala urusan antara langit dan bumi dan di antara keduanya. Huwa ar-Rahman subhanahu. Dialah Allah yang Maha Rahman. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya, anjazal muttaqina, yaitu diberikan kesuksesan bagi atau kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya, an'aqabal mukadzibina bil ba'ts wal hisab. Allah menghukum orang-orang yang menentang, yang bermaksiat kepadanya. Rubbama yaqulu insan, kaifa yakunu min ar-rahmah ta'dzibu? Kemungkinan orang akan bertanya, bagaimana mungkin dikatakan azab, Allah mengazab itu adalah rahmat Allah? Na'am, innaha rahmatun bil mu'minina an yu'adzib al mukadzibin. Sesungguhnya itu menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, yaitu Allah mengazab orang-orang yang mendustakan agama. Limadha? Kenapa? Unzur law anna mustad'afan fid dunya. Lihatlah kalau orang-orang yang lemah di dunia, dhaif. Ya, orang-orang yang lemah di dunia, zulima katsiran. Orang-orang lemah di dunia ini selalu dizalimi dari orang-orang yang kafir. Lalu dia datang pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan orang kafir yang belum masuk Islam di dunia. Dia akan mendapatkannya di surga. Apa yang akan orang kafir ini katakan? Apa yang orang mukmin ini akan katakan?
Loh, saya sama orang kafir kok sama? هذا الذي ظلمني وأخذ حقي. Ini orang kafir ini sudah menzalimi aku, sudah mengambil hak aku. هذا الذي مات على الكفر أنا وهو سواء. Ini orang yang kufur, saya dengan dia kok sama? كيف؟ Nah, bagaimana? فمن رحمة الله Maka daripada rahmat Allah, أن عذب المكذبين. Allah akan mengazab orang-orang yang mendustakan agama. هذا هو الرب. Inilah dia Rabb. هو الرحمن. Dialah yang Maha Rahman. طب لماذا كلمة الرحمن خاصة؟ Baik, kenapa kata Rahman ini disebut secara khusus? هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى. Karena Allah itu Rahman, Maha Pengasih ya, di dunia dan akhirat. من رحمته Dan di antara rahmatnya, هذا الذي رأينا. inilah yang kita lihat sekarang. لماذا ذكر كلمة الرحمن خاصة؟ Kenapa disebut kata Rahman ini secara khusus? لأن المشركين كانوا ينكرون كلمة الرحمة. Karena orang-orang musyrikin dulu itu mengingkari kata Rahman. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir itu, sujudlah kalian kepada yang Maha Rahman. Lalu mereka menjawab, apa itu Rahman? Menolak. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اكتب في الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد. قالوا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم. Ketika Allah menulis, ketika Rasulullah SAW menulis perjanjian dengan mereka, setiap kali menulis perjanjian dengan mereka, Rasulullah menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang kafir, Nabi SAW men yaktub. Yang menulis orang lain, tetapi Nabi menyuruh orang yang menulis, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka, orang-orang musyrikin itu menolak. Apa itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Jangan tulis itu. Tulis. Kami nggak tahu tuh apa itu Rahman itu. Tulis saja Bismillah. Bismikallahumma. Atau Bismikallah dengan nama Allah. Bismikallahumma. Tulis saja Bismikallahumma. Nah. Idzan ya'rifun Allah. Kullu nas ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. يعترفون بأن الخالق الله لكن ما هو أوصافه اختلفوا فيها. Jadi saya tanya ke Syekh, jadi mereka mengakui adanya Allah. Orang-orang musyrikin itu. Iya, kata Syekh, semua orang mengakui adanya Allah. Mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. القرآن يقول هكذا. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka mengingkari sifat Rahmannya. Sifat Allah هذه هي التي اختلف فيها. Kalau sifat Rahman Allah itu, sifat pengasihnya Allah itu, ini yang mereka nggak mau terima. Ini yang mereka tolak. أصلا المشركون لم ينكروا مشركو العرب لم ينكروا وجود الله. Pada dasarnya orang-orang kafir Arab tidak mengingkari adanya Allah. إنما كانوا يقولون الأصنام شفعاء لنا عند الله. Hanya saja mereka mengatakan itu berhala-berhala itu adalah pemberi penolong untuk kita. بيننا وبين الله. Antara kita dengan Allah. Jadi لكنهم لا ينكرون وجود الله. Tetapi mereka tidak mengingkari adanya Allah. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. كل إنسان مشرك وكافر وكانوا يدعوا ربهم يا رب يا رب هم لا ينكرون. Jadi semua orang-orang kafir itu berdoa kepada Tuhan mereka, ya Rabb ya Rabb. Masya Allah. ركبوا في الفلك نعم دعوا الله مخلصين يتركون الأصنام ويرجعون إلى السماء. Nah. Kalau mereka naik kendaraan pergi bepergian, mereka naik kendaraan, mereka doanya minta tolong kepada Allah. Mereka tak tolong kepada Allah, mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. لا يملكون منه خطابا يوم القيامة لا يتجرأ لا يستطيع أحد أن يتكلم من غير إذن. lam yamlikuna minhu khitaba, yaitu mereka tidak mampu berbicara dengan dia, itu Allah. Orang-orang kafir. أي إنسان لا يجوز له أن يتكلم أمام الله إلا بإذن.
manusia manapun tidak akan bisa berbicara kepada Allah kecuali dengan izin Allah. لا يتكلم إلا الرسل. Tidak akan berbicara kepada Allah kecuali para nabi dan rasul. يوم يقوم. متى يكون هذا؟ Kapan itu terjadi? يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام والملائكة صفا. Yaitu terjadi pada hari berbarisnya, berdirinya ruh, yaitu Jibril dan para malaikat berada di dalam satu barisan. لا يتكلمون جميعا، لا يتكلمون إلا من أذن له الله الرحمن وقال صوابا. Mereka tidak, ya malaikat-malaikat ini tidak akan berbicara kepada Allah kecuali siapa yang mendapatkan izin dari Allah yang Maha Rahman. وسيقول القول الحسن الصحيح. Dan tentunya qaul, perkataan yang muncul adalah perkataan yang baik dan perkataan yang benar. لا يأذن الله سبحانه وتعالى إلا لمن سيتكلم كلاما صحيحا مقبولا. Allah tidak akan memberikan izin kecuali memberikan izin kepada siapa yang berbicara dengan perkataan yang benar dan perkataan. الكافرون. Begitu pula orang-orang kafir, لا ينظر إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. Allah tidak akan mau berbicara kepada mereka, bahkan melihat mereka saja Allah tidak mau. Allah juga tidak mau mensucikan, membersihkan mereka. وانظر إلى تأكيد كلمة الرحمن. Lalu lihatlah kata Ar-Rahman, diulang lagi ya لما قلناه آنفا. Ya, sebagaimana yang telah kami sebutkan barusan. وأيضا تذكيرا وترغيبا للناس أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. Itu untuk mengingatkan manusia, untuk membuat manusia itu termotivasi untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. ذلك اليوم يوم القيامة يوم البعث يوم الحساب هو الحق الذي لا شك فيه. Hari itu, zalikal yaum, hari kebangkitan itu, hari kiamat itu adalah hari yang benar. فمن شاء أن يتخذ إلى ربه مآبا. من أراد. Maka siapa yang menginginkan يريد ثوابا جزاء حسابا كريما, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah, لابد أن يصلح أحواله حتى يلقى الله تعالى. hendaknya dia memperbaiki dirinya sampai dia berjumpa kepada Allah Ta'ala. ثم قال تعالى. Lalu Allah Ta'ala berfirman, عودة إلى أول السورة. kembali kepada awal surat. ما هو أول السورة؟ Apa awal suratnya tadi? النبأ العظيم. Yaitu sebuah berita yang besar. الذي كانوا فيه مختلفون. Yang mana dulu mereka mengingkarinya. سيعلمون. Mereka akan mengetahuinya. أنه عذاب. Bahwasanya berita itu isinya adalah azab. قريب الآن أمام أعينهم. Yang sudah dekat, yang dekat dengan mata kepala mereka sekarang. الله يخوفهم في الدنيا وينذرهم. Allah menakuti mereka di dunia dan mengingatkan kepada mereka. ويقول لهم العذاب سيأتي قريبا. Dan mengatakan kepada mereka azab akan segera datang dalam waktu yang dekat. لكن ربما يقول إنسان كيف العذاب قريب؟ Tetapi mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bagaimana azab sudah dekat. أولا. Pertama, الأزمنة في حق البشر غير الزمن عند الله تعالى. Waktu di sisi manusia itu tidak sama dengan waktu di sisi Allah. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. Rasulullah saja bersabda, aku diutus itu waktunya antara aku dengan hari kiamat sudah sedekat ini. Sudah sedekat ini. Di surat Al-Anbiya, iqtaraba lin-nas hisabuhum. Al-Quran juga mengatakan di surat Al-Anbiya, iqtarabatin nas hisabuhum. Iqtaraba lin-nas hisabuhum. Sudah dekat waktunya dengan manusia, hari hisab mereka. Ata amrullah fala tastajilu fi surat An-Nahl. Lalu di surah An-Nahl Allah mengatakan telah datang perintah Allah. Di surat Al-Qamar iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Di surah Al-Qamar juga dikatakan iqtarabat as-sa'atu. Sudah dekat itu hari kiamat. Wa inshaqqa al-qamar. Dan bulan sudah terbelah. Yani yaitu al-qarib
yang dekat ولو كان مليون سنة. walaupun dia masih jutaan tahun. لماذا؟ Kenapa? لأن الأوقات عند الله عز وجل Karena waktu di sisi Allah Ta'ala, وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون على القراءة. dan satu hari ya di sisi Allah itu sama dengan 50.000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Ayat akhir كألف سنة في اليوم الآخر في العالم. Satu hari di sisi kita itu, satu hari di sisi Allah itu sama dengan di kita 1000 tahun. فالكافر يقوم من القبر. Maka orang-orang kafir itu bangkit dari kubur. يسأل كم لبثت في القبر. Ditanya nanti, berapa lama kamu tinggal di dalam kubur kamu? انظر مات من عهد نوح عليه السلام. Lihatlah, dia mati semenjak zaman Nabi Nuh. فيسأل Dia ditanya يوم القيامة pada hari kiamat, كم يوما قضيته في قبرك. berapa lama kamu menghabiskan waktu di dalam kubur kamu? ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قالوا ما جلسنا في القبور إلا ساعة. 1 jam saja. Mereka mengatakan, kami di kubur tidak lama, kami di kubur itu hanya 1 jam saja. ساعة واحدة. Lihat, mereka merasa 1 jam saja. فلذلك نعم زمان قريب. Oleh karena itu sebenarnya waktu ini sangat dekat. فالعذاب سيكون قريبا. Maka azab itu yang datang itu akan dekat, akan datang. النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى توفي صلى الله عليه وسلم؟ Nabi SAW sudah wafat semenjak berapa tahun? أكثر من 1400 عام. Sudah lebih dari 1400 tahun. ومع ذلك يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. Dan di saat yang bersamaan Rasul berkata, aku ini diutus waktuku dengan hari kiamat hanya sejarah ini. لأن كل ما هو آت فهو قريب. Karena ketika dia datang kiamat itu, maka sesungguhnya waktunya الله sangat dekat. يحذرنا الآن Allah mengingatkan kepada kita dari sekarang, وهذه فرصة dan ini adalah kesempatan لأننا سوف نصل إلى يوم karena kita akan sampai kepada hari itu مخيف. dalam keadaan takut. سينظر كل إنسان Setiap manusia akan melihat ماذا فعل في دنياه apa yang telah dia lakukan ketika di dunia ما قدمت يداه. dan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. لماذا يقول القرآن قدمت يداه Kenapa Al-Quran mengatakan apa yang telah dilakukan kedua tangannya, مع أنه قدم لسانه padahal yang melakukan adalah lisannya, قدم قدمه yang melakukannya adalah kakinya, جسد. jasadnya semua melakukannya. لكن Tetapi لأن اليد karena tangan itu هي أداة العمل adalah alat untuk berbuat الأكثر yang lebih banyak, فذكرت هنا. maka disebutkan di sini tangannya saja. سيقول الكافر Maka akan berkata orang-orang kafir في هذا الوقت di waktu itu, وقت العذاب waktu diberikan azab, وقت أن يرى الله تعالى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون سيقول يا ليتني مت قبل هذا. waktu di mana kambing yang tidak punya tanduk pun, ya, Allah يقتص له karena dipukul sama temannya kambing yang lain, karena berantem gitu kami jadi patah tanduknya, itu pun kambing yang menzalimi temannya itu nanti juga akan diberikan balasannya. Pada hari itu سيقول maka orang kafir akan berkata, كل كافر سيقول setiap orang kafir akan berkata, ويتمنى dan dia berharap أنه لم يولد أصلا supaya dia tidak ada, tidak jadi, tidak ada, أو أن يتحول إلى تراب atau dia berubah sajalah jadi tanah, كما تحولت هذه الحيوانات إلى تراب sebagaimana hewan-hewan itu berubah menjadi tanah بعد القصاص. setelah hewan-hewan itu tadi mendapatkan balasannya على masing-masing. المؤمن Dan adapun atas orang-orang beriman, أن يستعد hendaknya mereka mempersiapkan diri لهذا اليوم
untuk hari ini, حتى لا يندم مثل الكافر supaya kita tidak menyesal seperti orang-orang kafir, وحتى ينجو ويفوز dan supaya selamat, فيكون من أهل الفوز المتقين. maka kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan digolongkan daripada orang-orang yang bertakwa. فآخر آية Dan maka di akhir ayat عادت إلى أول آية في السورة kembali lagi ke awal surat, لأن الله تعالى يحذر من إنكار البعث. karena Allah mengingatkan kepada mereka atas pengingkaran mereka. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan daripada apa yang barusan kita dengar. والحمد لله الذي أتم علينا تفسير جزء عامة. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai tafsir juz amma. وبهذا يكون درسنا في هذا المسجد الكريم قد انتهى. Dan dengan ini maka kajian kita pada hari ini di masjid kita ini selesai, berakhir. هذا هو الأخير بإذن الله تعالى. Hari ini adalah hari yang terakhir dengan izin Allah Ta'ala. سنكون إجازة. Di minggu depan kita akan libur. ثم بعد ذلك ربما سنبدأ في مسجد آخر في دوري. Kita akan melanjutkan nanti di masjid yang lain di Duri. سنفسر قصص القرآن. Kita akan mentafsirkan لم نذكر اسم المسجد لأننا لم نتفق. Ya, kita akan menceritakan nanti kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, لكن في مسجد آخر tetapi di masjid yang lain, حتى يعم الخير في دور كلها بإذن الله تعالى. حتى ينتشر الخير في دور كلها. supaya kebaikan ini tersebar ke seluruh tempat di Duri ini. ولذلك نحن نشكر إدارة المسجد الكريم على هذه الدعوة. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan dakwah ini. ونشكر أستاذ وان مسريانو على هذه الدعوة. جزاك الله خير أستاذ. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wan Masrianto yang telah memberikan kesempatan ini, وبعض ibu semuanya. dan Bapak Ibu semuanya. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير وفي خير. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untuk kita semua. صلى الله على نبينا وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.